Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan memaparkan mengenai analisis strategi yang dilakukan PT Atama Investama Tbk. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas sistem pengendalian manajemen. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dewi Siva Putriskyadi, mahasiswa Universitas Mangunkusumo Jaya, prodi akuntansi angkatan 2022. Berikut ini ada soalnya. Jadi saya akan memilih perusahaan go public yaitu PT Atama Investama Tbk. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai profilnya terlebih dahulu. PT Atama Investama Tbk atau AIMS yang sebelumnya dikenal dengan nama PT Akbar Indo Makmur Timur Tbk merupakan perusahaan yang telah lama berkiprah dalam industri energi, khususnya di bidang pembangunan dan distribusi batubara. Sejak didirikan pada tahun 1997, perusahaan ini memfokuskan kegiatan usahanya pada sektor batubara, baik dalam hal eksplorasi dan produksi maupun dalam penyediaan jasa pendukung yang terkait dengan distribusi dan logistik energi. Dalam perjalanannya, PT Atama Investama Tbk ini berhasil membangun reputasi sebagai pemain yang cukup berpengaruh di industri energi nasional. Namun, seiring dengan dinamika pasar dan meningkatnya tekanan terhadap sektor energi berbasis fosil, perusahaan mengambil langkah strategis dengan melakukan transformasi model bisnis secara menyeluruh. Sejak tahun 2023, PT ini mulai mengalihkan fokus usahanya ke sektor gaya hidup sebagai bagian dari strategi diversifikasi yang lebih luas. Transformasi ini ditandai dengan ekspansi ke berbagai lini bisnis baru yang lebih berorientasi pada konsumen, seperti industri makanan dan minuman atau F&B, media, olahraga, serta properti. Selanjutnya di sini ada strategi yang dilakukan PT Atama Investama Tbk atau AMI, yaitu yang pertama ada penguatan struktur keuangan melalui pendanaan afiliasi, kemudian yang kedua optimalisasi pendapatan melalui kerjasama penjualan produk tambang, yang ketiga yaitu strategi pengelolaan risiko keuangan, yang keempat yaitu strategi efisiensi biaya dan penyesuaian operasional. Kemudian, apakah keempat strategi ini mendukung sistem pengendalian yang ada di perusahaan? Jadi saya akan menjelaskan satu persatu dari strategi ini dan apakah strategi ini mendukung sistem pengendalian yang ada di perusahaan. Jadi pada strategi penguatan struktur keuangan melalui pendanaan afiliasi. Jadi, salah satu strategi utama yang ditetapkan oleh PT Atama Tbk adalah memperkuat struktur keuangan perusahaan melalui skema pendanaan dari pihak terafiliasi, yaitu PT AIMS Investama. Langkah ini diambil sebagai respons atau kondisi keuangan yang belum stabil, terutama setelah perusahaan mengalami kerugian bersih secara berturut-turut. Dengan dukungan pendanaan ini, perusahaan tetap dapat melanjutkan operasional bisnis dan menjaga arus kas meskipun pendapatan belum mencukupi untuk menutup seluruh beban usaha dan administrasi. Kemudian dari strategi ini mendukung sistem pengendalian yang ada di perusahaan. Jadi pada afiliasi dan penguatan struktur keuangan strategi ini secara langsung mendukung sistem pengendalian keuangan perusahaan. Melalui dukungan dana dari pihak afiliasi, perusahaan dapat menjaga arus kas tetap stabil dan menjamin kelangsungan operasional terutama ketika pendapatan belum optimal, namun tidak menimbulkan risiko ketergantungan dan benturan kepentingan. Perusahaan harus memiliki sistem pengendalian yang kuat dan pencatatan transaksi antara pihak berrelasi. Jika dilakukan dengan transparansi dan pengawasan yang baik, pendanaan ini akan memperkuat ketahanan modal dan mendukung kontrol anggaran secara keseluruhan. Kemudian yang strategi kedua yaitu optimalisasi pendapatan melalui kerjasama penjualan produk tambang. Jadi strategi ini perusahaan juga mengandalkan strategi komersial yang menjalin kerjasama penjualan hasil tambang bersama mitra strategis yaitu PT Agung Perdana Sakti dan PT Bumi Petangis. Langkah ini diambil untuk memperluas jangkauan distribusi produk tambang dan meningkatkan pendapatan secara lebih cepat, mengingat terbatasnya kapasitas operasional internal. Model kemitraan ini menjadi solusi untuk mempercepat pemulihan finansial tanpa harus menambah beban investasi besar di sisi operasional. Kemudian strategi ini juga dapat dikatakan mendukung. Jadi pada kerjasama penjualan produk tambang, kolaborasi dengan mitra strategis dan penjualan hasil tambang ini membantu mengendalikan risiko pasar dan memperluas saluran distribusi. Namun strategi ini membutuhkan pengendalian yang ketat terhadap aktivitas penjualan, pencatatan pendapatan, dan kualitas kontrak bisnis. Sistem pengendalian internal berperan dalam memastikan strategi transaksi, akurasi data keuangan, dan kepatuhan terhadap perjanjian kerjasama. Jadi dikelola dengan sistem audit dan pelaporan yang baik, strategi ini dapat meningkatkan efisiensi dan memperkecil potensi fraud atau penyelewangan oleh pihak ketiga.
Kemudian strategi yang ketiga yaitu strategi pengelolaan risiko keuangan. Jadi, manajemen risiko menjadi salah satu fokus utama PT AMI Tbk dalam menjaga stabilitas keuangan. Perusahaan menghadapi berbagai risiko seperti risiko kredit, likuiditas, dan permodalan yang berasal dari aktivitas usaha. Untuk mengatasi risiko-risiko tersebut, manajemen melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap exposure risiko dan memastikan keseimbangan antara kontrol internal dan fleksibilitas usaha. Kebijakan manajemen risiko yang terus diperbarui agar relevan dan dengan kondisi pasar dan operasional perusahaan yang dinamis. Selanjutnya di sini strategi ini mendukung juga jadi pada pengelolaan risiko keuangan, strategi ini sangat erat kaitannya dengan sistem pengendalian internal karena merupakan bagian dari upaya identifikasi, pengukuran, dan mitigasi terhadap potensi kerugian. Melalui manajemen risiko yang terstruktur, perusahaan dapat menerapkan pengawasan terhadap kredit, arus kas, dan kewajiban jangka pendek secara lebih disiplin. Penerapan batasan risiko dan kebijakan kontrol internal mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dan memperkuat keandalan sistem akuntansi serta pelaporan keuangannya. Kemudian strategi yang terakhir yaitu efisiensi biaya dan penyesuaian operasional. Dalam menghadapi tekanan keuangan dan kerugian operasional, perusahaan juga mengambil langkah efisiensi biaya sebagai strategi adaptif. Hal ini terlihat dari upaya penyesuaian beban administrasi dan operasional secara selektif. Beban yang tidak produktif atau tidak mendesak seperti jasa profesional, perizinan, dan sumbangan dikaji ulang secara berkala untuk mengurangi pengeluaran yang tidak memberikan kontribusi langsung terhadap pendapatan. Efisiensi juga tercermin dari manajemen aset, misalnya dengan memantau nilai tercatat aset tetap dan melakukan evaluasi atas aset yang mengalami penurunan nilai. Perusahaan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pencatatan aset dan kewajiban, serta menjaga agar laporan keuangannya tetap mencerminkan kondisi sebenarnya. Langkah-langkah ini tidak hanya meningkatkan efisiensi jangka pendek, tapi juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam memperbaiki struktur keuangan perusahaan. Kemudian, strategi ini juga dapat dikatakan mendukung. Jadi pada efisiensi biaya dan penyesuaian operasional, langkah efisiensi ini menunjukkan adanya kesadaran perusahaan dalam mengontrol biaya dan meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya. Strategi ini membutuhkan persiapan sistem pengendalian yang akurat dalam menyusun anggaran, memonitor realisasi biaya, serta mengevaluasi hasilnya. Pengendalian ini penting untuk memastikan bahwa pengeluaran yang dikeluarkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan bisnis dan tidak menimbulkan pemborosan atau penyimpangan lain dari rencana operasional. Jadi, keempat strategi ini dapat dikatakan mendukung sistem pengendalian yang ada di perusahaan PT Atama Investama Tbk atau AMI. Jadi kesimpulannya, berdasarkan analisis terhadap 4 strategi utama PT Atama Investama Tbk yaitu pendanaan afiliasi, kerjasama penjualan hasil tambang, pengelolaan risiko keuangan, dan efisiensi biaya, dapat disimpulkan bahwa seluruh strategi tersebut memiliki kontribusi yang signifikan dalam memperkuat sistem pengendalian internal perusahaan. Strategi-strategi ini menunjukkan adanya kesadaran manajemen dalam menjaga stabilitas operasional, mengendalikan risiko, dan meningkatkan efisiensi di tengah tekanan keuangan. Meski demikian, efektivitas strategi sangat bergantung pada pelaksanaan pengendalian internal yang disiplin, transparansi dalam pencatatan, serta kepatuhan terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Kemudian, sarannya, agar strategi tersebut memberikan hasil maksimal dan benar-benar mendukung pemulihan kinerja, perusahaan sebaiknya memperkuat sistem pengawasan internal melalui penerapan audit internal yang rutin dan independen, khususnya pada transaksi dengan pihak afiliasi dan kerjasama eksternal. Selain itu, perusahaan dapat mengembangkan sistem pelaporan manajerial berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan akurasi data dan pengambilan keputusan berbasis real-time. Di sisi lain, keterbukaan informasi kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya juga perlu diingatkan agar perusahaan tetap memperoleh kepercayaan dan dukungan jangka panjang. Penguatan budaya kepatuhan dan integritas di semua lini organisasi juga memiliki langkah penting untuk menciptakan pengendalian internal yang efektif dan berkelanjutan. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.